Halo viewers, apa kabar? Sehat? Bersama saya Joe di channel Tinjauan Film. Hari ini viewers akan menonton rangkuman alur cerita film yang dirilis tahun 2013 dengan rating 6,4 di IMDb. Film ini bergenre action adventure dengan aktor utama Mark Chow sebagai detektif D. Film ini mengisahkan tentang petualangan D sebagai detektif muda yang sedang berusaha mengungkap kasus yang terjadi. Dan kasus ini bukan kasus biasa, melainkan kasus yang bisa mengancam keutuhan suatu kerajaan. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, langsung kita tonton videonya. Film ini dimulai dengan menampilkan keadaan suatu rezim di Cina pada tahun 665 sebelum Masehi, lebih tepatnya pada zaman dinasti Tang, di satu kota bernama Luoyang. Dinasti ini diperintah oleh dua orang, satu kaisar dan satu ratu, dan penduduk menyebut mereka sebagai dua orang suci. Pada umumnya kerajaan, pemerintahan mereka juga tidak terlalu mulus dan damai. Karena saat video ini dibuat, kerajaan tersebut masih berperang dengan kerajaan sebelah bernama Kerajaan Fuyu. Sebenarnya kerajaan tersebut bukanlah musuh yang sebenarnya, dan musuh yang asli akan segera muncul secepatnya. Adegan berpindah ke tengah laut di mana terdapat iring-iringan kapal yang sedang menuju ke medan perang. Dalam perjalanan, kejadian yang aneh terjadi di tengah laut. Kapal patroli armada kapal tersebut melihat pergerakan aneh di dalam laut dan tanpa menunda kapal patroli memberi tanda peringatan untuk semua kapal yang ada. Benar saja, dapat suatu pergerakan aneh dan menimbulkan gelombang di bawah air. Dan gelombang aneh tersebut menghantam kapal-kapal yang ada sampai rusak. Tidak cukup dengan merusak kapal, gelombang di bawah laut tersebut kemudian menghancurkan kapal-kapal sampai kapal-kapal tersebut tenggelam. Dari semua kapal, hanya 2 kapal yang berhasil ditarik ke pantai untuk dilakukan penyelidikan oleh Dalisi. Tidak hanya kapal yang rusak, semua awak kapal beserta jenderal juga tidak selamat, karena sang jenderal harus dihantam tsunami besar.
inilah film Detektif Muda di Bangkitnya Naga Laut. Adegan berpindah ke dalam kota Luoyang yang sedang mengadakan ritual untuk menenangkan naga laut dengan mengorbankan seorang pelacur. Sebagai informasi, kalau kejadian tenggelamnya kapal-kapal angkatan laut kerajaan tadi disalahkan kepada naga laut, adegan berpindah ke tengah kota. Ini di Si Detektif Muda. 人群中还有一对大理寺提记，看来是要去查案的。Di sana dia sedang mengamati Yuji, seorang pemimpin Dalisi beserta anak buahnya. Ini Yinruiji, si pelacur. Mulus kan? Di depan mata para penculik mulai beraksi dan membuat rencana penculikan ke kuil naga laut karena di kuil itu Yinruiji akan dikorbankan. Karena Di mampu membaca bibir pemimpin penculik itu, dia langsung tahu rencana mereka. Adegan berpindah ke Yuji yang sedang melapor kepada Ratu tentang perkembangan penyelidikan kasus naga laut. Karena Ratu tidak puas dengan laporannya, Ratu memberi waktu 10 hari untuk Yuji menyelesaikan kasus. Kalau lebih dari itu dan kasus tidak terungkap, kepalanya akan dipenggal. Dengan berat hati, Yuji mematuhi perintah itu. Berpindah ke kantor Dalisi, ada Di yang sedang mendaftar untuk bekerja di sana. Di sana dia mengobrol dengan petugas penerimaan yang nantinya mengkhianati Dalisi. Tidak hanya itu, Di juga memperhatikan rencana-rencana kerja dari orang-orang yang bekerja di sana. Tidak hanya rencana, dia juga memperhatikan peta kota Luoyang. Dengan hati-hati, dia mengamati dan akhirnya menyadari bahwa dia harus segera ke kuil naga laut untuk menyelamatkan Yinruiji dari para penculik. Di kuil naga laut, ternyata para penculik sudah sampai dan mereka sedang menjalankan aksinya. Mereka membuat asap beracun untuk melumpuhkan semua orang di kuil itu. Benar saja, tidak lama setelah itu,
orang-orang di kuil itu mulai pingsan karena racun tersebut. Saat orang-orang sedang pingsan, para penculik melanjutkan aksinya, dimulai dengan menghabisi setiap laki-laki yang masih mampu berdiri agar tidak menghalangi aksi mereka. Saat semua penghalang sudah lenyap, si pemimpin penculik bergegas untuk mengambil Yinruiji. Walaupun sudah bergegas, tetapi karena Kon-Kon sudah berdiri tegak, akhirnya dia mencipok leher Yinruiji yang sedang pingsan. Tetapi karena anak buahnya buru-buru harus pergi, adegan ini pun dengan terpaksa harus dihentikan dan Kon-Kon si pemimpin penculik harus terbaring lemas kembali. Tidak lama setelah itu, Di datang berusaha menghentikan para penculik. Perkelahian pun tak terelakkan. Beberapa penculik harus kalah dengan teknik kungfu milik Di. Walaupun beberapa penculik bisa dikalahkan, namun mengalahkan si pemimpin tidak semudah membalikkan celana dalam. Di sudah banting tulang, daging, dan tetelan untuk bisa mengalahkan si pemimpin, namun itu pun sia-sia. Saat Di sudah terdesak dan harus terjebak di bawah meja abu, tiba-tiba datang sesosok makhluk berkulit hijau yang menyelamatkan Di. Makhluk ini bukan siluman, kolor hijau, atau Dipsy si Teletubbies, melainkan dia adalah Yuan Shen yang telah bermutasi karena parasit yang langka. Dengan cepat, Yuan Shen mengalahkan pemimpin penculik itu dan membawa pergi Yinruiji menuju kolam teratai. Mengetahui Yinruiji dibawa lari, Di bergegas mengejarnya dan masuk ke kolam teratai tadi. Sedikit ragu-ragu karena tidak bisa berenang, akhirnya Di memberanikan diri dan masuk ke dalam kolam teratai tersebut. Beruntung, air di kolam tersebut berbeda dengan air pada umumnya, sehingga Di bisa berenang dan tidak tenggelam. Di dalam kuil, para penculik panik karena Yuchi dan Dalisi sudah tiba untuk menangkap mereka. Perkelahian pun tak terelakkan. Beberapa penculik harus kalah. Di luar, Di sedang berusaha untuk menyelamatkan Yinruiji dengan memakai akar teratai. Akar ini diharapkan Di akan menjerat Yuan Shen dan membuatnya kesulitan membawa Yinruiji. Benar saja, saat Yuan Shen terjebak dan ketahuan wujudnya oleh Yuchi, dia pun kabur.
Kembali ke kuil, setelah para penculik diinterogasi dan ada penculik yang trauma seperti sudah melihat Godzilla, Di dan Yuji mengobrol satu sama lain. 你把谁抓起来都没用。你是何人？来这里干什么？在下狄仁杰，由工部尚书严大人举荐入大理寺任职。我推断， Karena Di sudah mengambil lencana Dalisi tanpa izin dan memakai kuda dinas, Di harus dijebloskan ke dalam 马也不 penjara. 是你的， 暂借一用。 把他押回去，当做本案嫌犯，重刑伺候。 是，大人。走。 Adegan berpindah ke Yin Ruiji yang sedang dirawat di rumah tabib akibat dari cipokan beracun. Gas beracun. Saat Yin Ruiji sedang tidur, Yuji masuk ke kamar dan meminta pergi si tabib perempuan karena hendak menginterogasinya. Saat sedang berusaha menyentuh pipi mulus Yin Ruiji, dia pun terbangun karena mimpi buruk.